Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi hadana li hadzal din, yakni dinul Islam, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa nashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiku ilaha minan nar, wa nusallimu ala rasulina khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamatul islam rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah yang mulia ini. Semoga insyaallah kita mendapat percikan rahmatnya, mendapat percikan kemuliaannya insyaallah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilih kita, masih memiliki napas-napas kehidupan yang kita berada di malam ini, malam yang sangat mulia, malam memulai dengan 1 Zulhijjah untuk Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita dimudahkan untuk mengisi bulan Zulhijjah ini 10 hari ke depan, karena dia masuk rangkaian waktu-waktu yang sangat istimewa. Mohon maaf jemaah sekalian, materi kita seharusnya adalah materi tentang fikih sholat, namun karena sangat membutuhkan kita bersama-sama saling mengingatkan tentang keutamaan di awal bulan Zulhijjah ini, saling mendoakan, saling membangkitkan dan saling menggairahkan kita untuk mengisi waktu-waktu yang sangat agung ini. Sejak matahari tenggelam tadi sore, masuk azan maghrib, ditandai waktu yang sangat istimewa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. 5 kali Allah bersumpah dengan menyebut objek. Yang pertama wal fajr, demi waktu fajar. Yang kedua adalah walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i, dan demi yang genap. Wal watr, dan demi yang ganjil. Wal laili, demi malam. Kata para ulama, tidak mungkin Allah bersumpah pada sesuatu kalau bukan menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Tidak sembarang Allah bersumpah. Allah yang bersumpah kepada objek makhluknya, pasti sesuatu di belakangnya sumpah itu ada maha dahsyat yang Allah ingin sampaikan jemaah sekalian. Salah satu yang Allah sampaikan di sini adalah walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, demi malam-malam yang 10. Guru tafsirnya para sahabat yang Nabi langsung ajarkan ilmu tafsir dan ilmu takwil adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah malam 10 awal Zulhijjah. Malam ini Pak yang dimaksud, sampai dengan malam 10 malam ke depan. Bahkan para ulama bukan cuma malamnya, tapi kemuliaan Zulhijjah itu juga berada di siangnya.
oleh seorang ulama besar, ulama kibar di masa tabi'in, Abdurrahman Al-Mul. Beliau mengatakan bahwa dulu sahabat dan para tabi'in, generasi yang sangat bagus ilmunya, sangat bagus akidahnya, dan sangat antusias di dalam beramal. Mereka sangat antusias di 3 angka 10. 3 angka 10. Sangat mereka antusias. Yang pertama adalah 10 di akhir Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu satu malam saja sudah mengalahkan umur 83 tahun 4 bulan. Tetapi ada angka 10 yang kedua sangat istimewa. Malamnya berlaku, siangnya berlaku, yaitu 10 awal Zulhijjah yang malam ini kita mulai sampai nanti 17 Juni atau 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga ada 10 Muharram, itu bulan depan. Telah diskusi panjang di kalangan para ulama mana yang mulia antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Diambil kesimpulan masing-masing memiliki keutamaan. Kalau bicara tentang malam, tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau bicara tentang siang, maka tidak ada yang kalahkan kemuliaan di siang hari, tanggal 1 besok sampai 10 Zulhijjah hari Lebaran. Kalau bisa jamaah sekalian, kita buat kurikulum hidup 10 hari ini, kurikulum yang membuat kita penuh dengan ilmu, penuh dengan ilmu, penuh dengan semangat, himmat yang menyertai hidup kita. Sangat penting jemaah sekalian, karena kita berada di 10 hari ini adalah hari-hari yang oleh sahabat dahulu, para tabi'in dahulu, dan orang-orang soleh dahulu sekalian sangat menantikan ini. Abdullah bin Abbas sendiri dalam Sahih Bukhari dan juga di kitab Sunan Ibnu Majah, juga di kitab Sunan At-Tirmizi dan juga Abu Daud, ditambah dengan Imam Ahmad di kitab Musnadnya, masing-masing meriwayatkan Abdullah bin Abbas mengatakan sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bahwa Nabi mengumumkan sebuah pengumuman, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang Allah hadirkan buat kita yang tidak ada hari yang mengalahkannya ini, yang al-amalus soleh fiha, amal soleh di dalamnya, kurun waktu hari ini, ahabbu ilallah, Allah paling cinta, Allah paling senang, Allah paling ridho dengan amalan seorang hamba jika dihadirkan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, sebagaimana penjelasan Nabi, min hazihil ayyam, yakni ayyamal asyar, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu hari yang seluruh amal soleh di dalamnya itu hari yang penuh dengan ahabbu ilallah, paling Allah cinta. Azan tadi ini, tukang azan beruntung, karena tukang azan inilah azan yang terbaik selama 10 hari. Kalau bisa sebentar ini azan terbaik isya sebentar, cuma jangki baku lomba sebentar 3 orang azan, tidak cocok. Tapi yang tadi azan maghrib itu rezeki, yang tadi berudu di waktu maghrib, yang waktu berdoa, yang sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, bahkan sholat maghrib kita tadi itu termasuk semua dalam daftar al-amalus soleh. Semua amal soleh. Taklim kita ini adalah taklim terbaik selama 10 hari. Inilah yang pilihan-pilihan.
Sedapat mungkin mas sekalian selama 10 hari taklim, 10 hari taklim. Kalau bisa kita atur sedemikian waktu kita selama 10 hari itu dengan penuh rancangan amal soleh. Jangan bikin receh-receh Pak. Jangan bikin yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Jangan bikin yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Terutama di 10 hari ini. Malamnya maupun siangnya. Alhamdulillah kalau bisa kita rancang sebentar, berniat sebelum tidur bangun tahajud. Karena tahajud ini adalah amal soleh dan inilah tahajud yang terbaik selama 1 tahun jika kita mampu menghadirkan. Tidak mesti banyak Pak. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Kalau kita sanggup. Kalau bisa akhir-akhir malam lebih bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, sebelum tidur kita sebentar bisa witir baru pergi tidur. Itu amal soleh. Dan bagus sekali kalau sebentar kita tidur dalam keadaan ada wudu. Tidur 5 jam, 6 jam, malaikat ditugaskan khusus oleh Allah. Ada 17 golongan manusia mendapatkan doa khusus, bukan manusia yang doakan, malaikat. Salah satunya adalah man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan bersih, bersuci, maka Allah akan doakan, Allahumma gfir, ampunilah si fulan itu. Fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan ada wudu. Usahakan berzikir. Mulai malam ini Pak ada zikir terbaik yang Nabi SAW sebutkan. Hadis Abu Daud mengatakan, fa'aksiru fihinna bitakbir wa tahmid wa tahlil. Mulai malam ini, tengah malam, akhir malam, subuh besok pagi, siang sore, bagus dihadirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan kekerdilan diri kita, kekecilan diri kita, kehinaan diri kita. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Rasakan bahwa kita butuh sama Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita sangat rindukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tidak usah pakai takbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Pak. Nanti irama seperti ini yang membuat orang teterek nak rahman lebaran. Nanti salah paham orang. Padahal ini bisa kita ucapkan. Wakana Ibnu Umar yazhabu ila suq. Dulu Ibnu Umar Pak pergi ke pasar. Pergi di banyak orang berkumpul. Lalu dia memandangkan takbir supaya perdengarkan orang bertakbir, lalu orang lain bertakbir. Bagus sekali Pak. Tapi takbir yang hakiki, bukan takbir basa-basi. Takbir yang membuat kita merasa hina di hadapan Allah. Agung syariatnya, agung rahmatnya, agung pertolongannya, agung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa yang sekalian, besok subuh jangan sampai kita tidak berjamaah Pak. Hadirkan. Kalau bisa di program berjamaah selama betul-betul berjamaah yang terbaik. Kalau bisa jangan ada masbuk. Jangan maki imam semuanya. Satu mau imam. Tapi usahakan kita menjadi orang-orang yang tidak pernah tertinggal. Usahakan Pak, dijadwal hidup kita. Karena semua amal soleh. Saya ingatkan pada saudaraku, pada ikhwah, walawati fillah, kalau bisa Pak, yang masih hidup orang tuanya, ucapkan kata-kata yang baik terhadap orang tua yang bisa bermakna yang mengantarkan kita ridho kepada Allah. Buat wajah orang tua senang, buat hati orang tua itu bisa senang.
kalau masih hidup. Yang sakit, ikhlaskan dan tuluskan hati untuk kita betul-betul merawat. Berikan pelayanan yang terbaik. Berikan sesuatu yang terbaik yang dia berikan, karena pintu terdekat seorang hamba dengan surga adalah kepada orang tuanya. Siapapun kita. Siapapun kita, usahakan yang masih hidup orang tuanya, doakan orang tua kita, ziarahi orang tua kita, jenguk orang tua kita. Kalau bisa diberikan hadiah untuk orang tua kita. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, boleh kita libatkan dalam sebagian amal yang bisa diwakilkan. Sedekah atas namanya, insya Allah ulama tidak permasalahkan. Berwakaf atas namanya. Cuma kalau berkurban atas namanya, Pak, panjang diskusi ulama tentang itu. Saya sendiri pribadi lebih aman mengikuti pendapat ulama seperti apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu, difatwakan seperti Lajnah Daimah Al-Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, komisi pemberi fatwa seperti Arab Saudi, sebaiknya orang hidup yang berkurban. Kemudian diikutkan orang mati dalam pahala. Tapi orang hidupnya berkurban, insya Allah orang tuanya otomatis dapat. Jika suami berkurban meninggal istrinya dapat. Jika kita berkurban ada anak tak meninggal, dia akan dapat. Karena Nabi membaca doa, Bismillah Allahumma akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kata para ulama, terima kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Keluarga di sini bisa yang masih hidup, bisa yang sudah meninggal. Tidak mesti khusus. Nah, saya lihat banyak yang berkurban di Indonesia ini, saya lihat biasa tas satu ekor saking almarhum. Saking almarhum. Siapa yang memotong? Siapa yang makan dagingnya? Lalu bagaimana sunnah-sunnah sebelum berkurban? Bagaimana sunnah pada saat berkurban? Bagaimana sunnah sesudah berkurban? Dan itu isyarat, Pak, paling utama yang berkurban orang hidup. Tapi kalau seandainya ada orang mati yang berkurban, Pak, jangan dibedahkan, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya di jilid 26 tetap beliau mengatakan boleh. Karena beliau kiaskan samakan dengan sedekah. Meskipun pendapat ini tentu didiskusikan oleh ulama di belakangnya. Nah, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa orang tua kita yang suami bagus, Pak, yang istri bagus, saling memberi hadiah kepada pasangan suami istri. Jadi kalau istri kita, Pak, saya anjurkan seandainya bisa dia beli songkok, namanya songkok Zulhijjah. Kalau ada baju koko Zulhijjah, dibungkus baik-baik lalu mengatakan, Pak, Abi, ini kenangan memasuki Zulhijjah. Ya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah untuk keluarga kita. Dan orang yang paling berjasa dalam mendampingi hidup kita, istri kita. Suami kita, istri kita. Seandainya ada rezeki kita, Pak, saya kira istri tidak keberatan kalau dibawa di apa sih namanya itu yang Jalan Sumba Opo itu, yang banyak cila-cila, Pak. Tidak keberatan itu, mana mau 1 gram. Ya. Tidak keberatan itu. Ya. Orang yang paling berat mendapatkan perhatian dan penghargaan pasangan hidup kita. Ya. Gembirakan dia dan memasukkan kegembiraan kepada orang yang berat, Pak. Itu adalah amal soleh. Insya Allah. Yang tergantung semua, Pak, keadaan kita beda-beda. Zikir tak, doa tak, baca Quran tak, kalau bisa, Pak, ada. Anak-anakku bisa. Ya, saya kira para penghafal Quran, para santri, saya punya niat semangat, Pak. Wakafkan 1,5 jam per hari. 1,5 jam. Kalau 1,5 jam rata-rata, itu bisa baca 3 juz 1 hari. Kalau 1 juz 1 hari, berarti 3 juz
30 menit 1 juz berarti bisa 3 juz per hari kali 10 bisa 30 juz. Terserah kapan. 24 jam waktu kita cuma mau diminta 2 wakafkan 1 jam setengah. Kita mami yang ngatur. Cuma untuk bisa yang alokasikan begini kurang-kurangi HP. Itu Nokia, Oppo, Xiaomi, Samsung. Terlalu banyak menyita kita punya waktu Pak yang sia-sia. Kalau ada orang matanya selalu mami begini, itu ciri-ciri banyak waktu yang terbuang Pak. Kalau anak-anak santri saya kira salah satu pantangannya adalah jangan dekat dengan HP. Kalau ada anak santri penghafal Quran Pak, sudah mulai akrab dengan HP, ciri-ciri dia mau buang hafalannya itu. Iya, karena hipnotisnya HP itu Pak, dahsyat luar biasa. Semoga waktu kita ini 10 hari Pak betul-betul semua amal soleh, amalan wajib, amalan sunnah, semua yang umum, amalan-amalan mutlak kita berusaha 10 hari Pak. Nah, amalan khusus saya membuka-buka tulisannya para ulama kita, kurang lebih 8 rincian amalan khusus di bulan 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Kami temukan dalil-dalilnya, insyaallah bisa kita amalkan. Pertama, mulai besok bisa kita mengamalkan Pak, puasa 9 hari. Puasa 9 hari. Itu dari sebagian istri Nabi, termasuk Hafsah meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Zulhijjah. Riwayat Abu Daud mengatakan bahwa dulu Nabi SAW itu berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. 9 hari Pak. Kita biasanya bukan 9 hari, tapi tanggal 9. Itu tidak salah. Cuma kurang lengkap. 9 hari bagus. Saya periksa pendapat para ulama, 4 imam mazhab semua menganggap ini sunnah 9 hari. Peneliti hadis, karena tadi ini hadis yang kami bacakan, sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian menghasangkan, sebagian mendaifkan. Tapi Syekh Nasruddin Albani mengatakan ini hadis sahih. 9 hari boleh Pak, meskipun tidak mesti. Kemarin di kantor wali kota ada jamaah bertanya, bolehkah itu puasa 9 hari berturut-turut? Bilang boleh Pak. Kalau tidak bisa puasa, jangan berturut-turut. Boleh ambil pilihan kedua Pak. Puasa ke hari Sabtu besok. Kalau mau ke istirahat hari Ahad, karena ada misalnya akikah, ada pengantin, ada apa, ada, boleh istirahat dulu. Misalnya ada arisan keluarga, boleh temani makan keluarga pada waktunya makan Pak. Itu juga amal soleh. Mungkin ambil Seninnya lagi. Oh, Selasa dan Rabu mungkin istirahat. Ambil Kamis, Jumat, Sabtu, bisa. Intinya perbanyak. Yang ketiga, ambil Senin dan Kamis. Seninnya sudah mulia, dia masuk dalam daftar bulan Zulhijjah, masuk lagi khusus 1 sampai 10, masuk juga bulan-bulan haram. 4 sekaligus bisa kita dapat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau tidak bisa 2 kali, tunggu puncaknya 1 hari. Saya kira ini paling banyak penggemarnya. Paling banyak penggemarnya. Ini penggemar ini Pak 9 hari, apa 1 hari, yakni pada hari Arafah atau tanggal 9. Hari Arafah atau tanggal 9. Saya bahasakan begini Pak, karena muncul nanti hadis-hadis itu akan kita buka. Apa fadilahnya puasa 9 hari, satu hari itu tanggal 9? Kata Nabi SAW bahwa siyamu Arafah, atau hadis lain mengatakan siyamu yaumi Arafah inni atasibu Allah ayyukaffiru sanatain. Sungguh aku berharap kepada Allah dengan puasa Arafah ini bisa menggugurkan dosa Pak Al-Madi 1 tahun yang lalu.
Wal mustaqbal atau akan datang. Dengan tentu rincian tafsir ma makna al-madi, ma makna al-mustaqbal. Yang lalu itu maksudnya apa? Akan datang maksudnya apa? Dijaga orang itu, Pak. Cuma ini nanti sedikit masalah Pak Muma. Kalau Indonesia ini kan sidang isbat ini sekarang. Ya, sidang isbat. Saya yakin keputusannya semua menetapkan besok. Karena seharusnya tadi malam baru sidang isbat. Ya. Cuma kemarin itu masih minus. Minus 3 Pak derajat. Kalau minus 3 derajat, seluruh ormas termasuk Muhammadiyah semua di Indonesia seragam. Kecuali nanti An-Nasir. Tapi kan tidak dihitung Ji. Di Indonesia seragam, Sabtu besok berarti Arafahnya hari Ahad 9 dan tentunya adalah lebarannya hari Senin tanggal 17. Masalahnya, Pak, waktu minus di sini 3 derajat. Tadi malam itu maghrib. Waktu bergerak 5 jam ke barat, itu umur bulan yang minus 3. Di sini sampai di Arab Saudi sudah umurnya Pak hampir 2 derajat. Dengan demikian kondisi Arab Saudi terang, apalagi musim panas sekarang, bisa dilihat. Dan hari ini Arab Saudi tentu bisa melihat, menentukan hari Jumat, kita Sabtu. Kalau demikian di sana Jumat, kita Sabtu, ya tentu beda 1 hari. Permasalahan nanti tanggal 1-nya sudah beda, pasti 9-nya beda, pasti 10-nya beda, pasti hari tasyriknya beda. Cuma kan Indonesia ini kan seragam. Di Indonesia seragam, cuma sikap kaum muslimin yang ada di Indonesia 2 kemungkinan. Ada yang mengikuti puasa Arafah waktu Arafah di sana, berarti hari Sabtu. Ada yang mengikuti Arafah, puasa Arafahnya itu nanti hari Ahad, waktu di sini. Karena di sini baru tanggal 9. Hadisnya ada Pak, 4 hadis. Dan ulama sudah rinci tentang masalah ini, maka mengikuti tempat, ada mengikuti waktu di sini, semua Pak punya dalil, semua punya kitab, semua punya ulama. Kita tidak usah saling menyalahkan. Yang saya tidak mau Pak, jangan begini. Batina sigia, kapan Arafah? Batina sigia, baru dua-duanya tidak ada jam puasa. Apa Ji? Jadi kalau saya pakai wilayah seperti namanya ijtihadiyah, namanya khilafiyah, dan masing-masing punya dasar, rugi kalau kita tonji mau si rusak-rusak. Yang paling abdal nanti kita tawarkan. Kalau kami rencana ini Pak, rencana nanti kami buat tabligh akbar ini 9 hari. Mulai besok kami tabligh akbar di Al-Ghazali, Todok Puli 3, mulai situ mulai. Dan besok kami jamaah itu ya ratusan yang datang untuk buka puasa Pak. Kemudian hari Ahad kami minta di sini. Ahad di sini. Hari kedua. Ya nanti puasa apa nih? Kan Bapak sudah tahu ilmunya. Bahwa boleh berpuasa hari Ahad kalau memang mau. Kalau tidak ada masalah. Hari Senin kita mau boleh, mau nanti tanggal Ahad berikutnya itu tanggal 9 boleh tonji. Jadi kami 9 hari ini Pak ada pengajian tabligh akbar 9 masjid. Kami berharap mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Insyaallah jangan andai orang dari mana itu, apa nak bikin? Yang begini kita sampaikan memang ini supaya tidak menjadi masalah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Terima kasih Pak. Ini tuan rumah Ar-Rahman, semoga insyaallah kita doakan Pak besok dengan
Bapak kasih buka itu orang, kasih buka orang puasa itu Pak. Orang yang hadir itu buat orang puasa. Bapak kasih makan itu kasih minum adalah termasuk sedekah yang paling mulia dari semua sedekah-sedekah yang baik. Karena Nabi mengatakan banyak sekali hadisnya, wa ta'imut ta'am, kasih makan orang. Bahkan salah satu penghuni surga yang sering dibacakan pada hari Jumat subuh itu melalui salat hari Jumat itu biasa surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah kita bacakan, salah satu sifatnya penghuni surga adalah wa yuti'imuna ta'ama la hubbihi. Mereka memberi makan orang dengan apa yang dia cintai. Insyaallah mudah-mudahan. Ini puasa tanggal 9 Pak Jai 2 nanti pendapat, ada yang ikut Sabtu di sana, ada yang ikut hari di sini, semua punya dalil. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau tidak dua-dua puasa. Kemudian besoknya itu hari raya tanggal 17, ada sunnah Pak, ittiba sama Nabi. Ittiba sama Nabi, jangan makan, jangan minum, jangan makan, jangan minum sebelum sholat. Pulang pagi sholat, kalau bisa makan dan minum. Itu pahala Pak. Jadi 5 ini full 9 hari. Tidak bisa ambil sebanyak-banyaknya saja. Tidak mesti full. 3 Senin Kamis. 4 1 hari puncak. 4 ini Pak. Kalau mau tidak 4 ini, 1 mami. Jangan makan, jangan minum. Kalau ini juga Bapak tidak mau ambil yang terakhir, saya tidak tahu agak tumbuh. Apa kita mau ambil? Nah, cuma bukan puasa Pak, karena tidak boleh berpuasa hari raya, haram hukumnya. Cuma tidak makan, tidak minum, ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Nah, insyaallah ini amalan Pak antara lain, dan saya percepat yang kedua. Yang bapak-bapak tentu tahu ada namanya Pak sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Meninggalkan sesuatu yang memang dilarang. Sifatnya sunnah, jangan potong kuku mulai ini sekarang sampai dipotong hewan tadi. Tadi urusan bulu-bulu, urusan rambut sudah diurus sebelum matahari tenggelam. Jadi yang panjang kumisnya jangan makin potongin dulu. Kan dulu. Itu ciri-ciri bapak berkurban. Jangan potong. Yang rambut untuk lebaran biar dulu begitu. Sudah lebaran baru cukur. Kuku biar panjang dulu. Meninggalkan ini tidak dipotong, kumis meninggalkan tidak dipotong. Semua urusan bulu-bulu niatkan bahwa ini dilarang. 3 hadis, semua Imam Muslim riwayatkan sahih, maka dapat pahala. Hanya gara-gara urusan bulu-bulu Pak. Iza dahaltil ashr wa arada ayyudahi fala yamassa sya'rahu wa basyarahu. Jangan kalian ambil bulunya, jangan ambil kalian rambutnya, kukunya. Kalau sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah Pak, dapat pahala. Khusus yang mau berkurban. Yang tidak berkurban Pak boleh. Baik. Terlalu banyak mungkin saya sampaikan. Giliran tak kalau ada mau disampaikan? Giliran tak kalau ada mau disampaikan? Pas azan Pak, pas azan kita azan. Karena ada agenda kami lari ke Antang sebentar, jadi kalau pas azan kita azan tidak lagi tanya jawab. Ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang menyangkut materi atau ada hal yang mungkin belum saya sampaikan. Fadal. Ya, tabe Pak. Bukan dosa katanya. Asal sudah istighfar, ya sudah. Yang mana yang Jadi seandainya dilupa Pak ya. Seandainya dilupa baru dipotong atau dicabut. Biasa itu tidak sadar dicabut bulu hidung. Tidak sadar. Sama ini Pak kalau kita pakaian ihram. Sama itu kalau pakaian ihram
Kalau bapak sengaja mencabut itu bisa denda Ki. Ya, tidak jina batal haji tak dan umrah tak. Tapi kalau ini Pak, karena namanya larangan, pandangan ulama yang namanya larangan itu ada dua. Ya, kalau larangan itu ada dua Pak. Ada namanya larangan disebut dengan haram, ada juga larangan cuma tanzih, cuma makruh saja. Saya lebih cenderung Pak, apapun namanya, apakah haram atau makruh, kita sedapat mungkin tidak melakukan. Karena namanya larangan. Jadi kalau larangan itu ujian bagi kita untuk ditinggalkan. Meskipun ulama melihat ada haram, ada makruh saja. Artinya kalau kita cabut melakukan perbuatan yang tercela, tapi tidak sampai kita berdosa. Tidak sampai kita berdosa. Tapi meninggalkan itu Pak jauh lebih selamat, jauh lebih mulia. Sekaligus kita dilatih Pak untuk sesuatu yang sifatnya larangan. Ini menunjukkan kemuliaan di bulan Zulhijjah, bahwa sekecil apapun amalan kita, mungkin itu Pak yang membuat dosa-dosa kita itu rontok dan terhapus. Karena Allah melarang kita, kita tinggalkan. Allah menyuruh kita, kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi, ahabbu ilallah. Saya paling suka amalan, kalau ada amalan baik amalia dikerjakan maupun tarkiyah ditinggalkan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Imam An-Nawawi berikan gambaran begini Pak. Kalau Mekah, satu kali orang sholat maghrib ini, sholat maghrib 100.000 kali pakai sholat maghrib di tempat lain, baru sama Pak. 1:100.000. Itu namanya perbandingan kemuliaan, fadlul makan, keutamaan tempat. Keutamaan Allah pilih di sana sehingga kelebihannya Mekah dengan tempat lain banding 100.000. Begini juga Pak Allah punya namanya fadlul zaman. Ada kelebihan waktu. Allah berikan kita kesempatan ini mulai ini malam sampai 17 nanti, termasuk amalan yang paling istimewa dalam sisi waktu. Waktu-waktu Mas ini Pak, Allah berikan pada kita. Kalau memang diperintah usahakan kerja. Kalau bisa ini kita semua berjamaah di masjid pada waktu berjamaah. Jangan kita lakukan itu salat sendiri di rumah Pak. Ya seperti itu Pak. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada yang disampaikan silakan. Masih ada? Silakan. Ya, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seumpama nanti pada pelaksanaan Posundati 1 sampai 9 Zulhijjah ini ada satu hari kita itu tidak sempat, mungkin karena sakit apakah bisa dipilih ke hari lainnya? Yang kedua, yang dalam bulan puasa nanti ini ada nanti puasa ayam lebih. Itu 13, 14, 15. Kebetulan dengan 13 nanti ini masuk hari tasrik. Apakah bisa 14, 15, 16 nanti kita ada puasa ayam lebih ini? Iya. Baik. Jazakallah khair. Jadi saya jawab dari belakang. Kan ada namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah Salasa Asyara 13, Arba' Asyara 14, Hamsa Asyara 15. Terus di Zulhijjah ada namanya Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu mulai 11, 12, 13. Berarti 13-nya tasyrik, masih kategori ayyamul akli wasyurbi, hari makan dan minum. Kalau dia hari makan dan minum, haram hukumnya berpuasa pada hari tasyrik. Nah, jika bertemu anjuran berpuasa hukumnya sunnah, ayyamul bid, dengan larangan berpuasa yang sifatnya haram, maka kaidahnya menunjukkan jika ketemu haram dengan yang sunnah, gugurkan yang sunnah, ambil yang haram. Maksudnya menangkan yang haram,
jangan coba-coba puasa tanggal 13. Jangan coba-coba. Bukan masuk surga, Pak. Dilewati. Kenapa? Larangan Allah keras di sini. Ya, jadi kalau ketemu kaidah begitu, Pak, jika sebuah haram dan ada sunnah, ambil kalau seimbang, ambil yang haramnya jangan kerjakan. Kalau cuma sunnah, tapi kalau larangan jangan, Pak. Nah, itu satu. Jadi khusus Zulhijjah, Ayyamul Bidnya yang hari-hari putih itu jangan makin 13, 14, 15, boleh 16. Kenapa? Karena ada 5 hadis bolehnya berpuasa itu setiap bulan, itu puasa 3 hari dan tanggalnya berapa saja. Tanggalnya kapan saja, selain yang dilarang. Jadi kalau Bapak puasa nanti 14, 15, 16 boleh, insyaallah. Dan hari mana saja. Ya, seandainya mau kita cukup 3 hari sebagai sunnah. Ya. Yang kedua pertanyaannya, kalau misalnya 9 hari ini tiba-tiba ada halangan karena sakit atau berhalangan, bolehkah diganti pada hari lain? Bisa saja, Pak, cuma tidak sama lagi. Tidak sama. Dan ini tidak ada sunnah untuk mengqada 9 hari. Tidak ada sunnah mengqada. Yang ada sunnah yang wajib mengqada adalah ayyaman ma'dudah, faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ganti pada hari yang lain. Kalau kita berada di Ramadan kita sakit, karena itu wajib. Sedangkan sunnah, Pak, tidak insyaallah. Ya, tapi kalau Bapak mau memperbanyak puasa ini dengan tempat lain, boleh saja memperbanyak. Karena Zulhijjah ini, Pak, termasuk bulan-bulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Inna iddatasyhur indallahi 12. Sesungguhnya Allah memiliki bilangan bulan itu 12. Kata Al-Qur'an, arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan haram. Dan mana bulan haram itu? Salasatun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, tambah 1 bulan Rajab. Dan 4-4-nya ini apa amalan di dalamnya? Memperbanyak puasa kapan saja selain yang dilarang. Boleh saja, Pak. Bukan niat qada, tapi niat memperbanyak. Niat memperbanyak berapapun kemampuan tak. Insyaallah. Luar biasa ini Bapak mau qada, tapi yang lain mengatakan deh memadai minjo 1 saja memadai. Saya kira begitu, Pak, ya. Maaf. Sudah masuk mungkin waktu? Lewat 10 ya, masih bisa, Pak, sedikit. Jadi begitu 10 kita berhenti langsung azan. Siapa tadi yang azan tadi? Wah, Anda sudah beruntung. Mau bagi yang lain boleh sebentar. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya kira berdiri Bapak untuk mau pergi azan, nanti ada lumbai. Nanti ada lumbai. Terlalu semangat Bapak kalau mau azan. Kita tahu, jangan monopoli beda. Kalau memang dia ya bagi-bagi nak, ya. Yang iqamah demikian. Ya, siapa tahu ada menggantikan Pak Imam sebentar. Ya, ada pertanyaan? Ya, kita sungguh-sungguh Pak, mudah-mudahan sebentar kita program kurang-kurangi sedikit menonton HP Pak, kecuali HP kemuliaan Zulhijjah. Ya, kita sirami rohani kita supaya mudah menangis, mudah bertakarrub kepada Allah di 10 hari ini insyaallah. Ya. Kalau ada mau bergabung dengan kami besok di Todok Puli Al-Ghazali, insyaallah kita di sana, dan hari Ahad kita di sini. Nanti hari Senin di utara kota di dekat pelabuhan, nanti hari Selasa di Perdos ya, Perdos Unas di bawah. Ya, kemudian hari Rabu itu
ke daerah Andi Jemak. Ya, kemudian hari Kamis, oh ya, dekat SMP 8. Kemudian hari Jumat di sini Todopuli, Pak. Jami'ul Ihsan, masjid yang besar di Todopuli itu hari Jumat. Sini insyaallah. Hari Sabtu di daerah utara kota, Rapokali. Kemudian hari Ahad itu hari terakhir di Maros di Masjid Agung Tajdidul Iman di Moncoloi. Ya, hari Senin Lebaran. Insyaallah. Saya kira seperti itu. Sudah masuk 10 ya. Ya. Pokoknya tunggu 10, Pak. Ya. 10. Hari ini jam 7 lewat 10. Saya kira demikian. Barakallah, kita tutup pengajian kita. Semoga Allah memberikan berkah buat kita. Semoga Allah menuntun kita di atas hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.